tentang itu. Ya, memang politik ini pilihan-pilihan, begitu. Termasuk juga pilihan kerjasama, pilihan melakukan koalisi, pilihan dukung-mendukung dalam pencalonan suatu jabatan. Dan sekali ini PBB memang lebih awal memutuskan akan bekerjasama dengan salah satu pihak, ya sudah kita jajaki sebelumnya, kerjasama dengan PDIP, kerjasama dengan yang lain juga, tapi pada akhirnya kita melihat ada chemistry ketika kita berdiskusi panjang dengan Pak Prabowo. Mula-mula di Batu Sangkar pada waktu di Sumatera Barat. Kita bisa bicara sampai lebih 3,5 jam. Dan kita buka-bukaan apa yang menjadi ganjalan hubungan antara kita selama ini. Karena beliau dengan saya itu sudah kenal lebih dari 40 tahun. Dari sejak tahun 1980. Tapi kok tiba-tiba menjadi renggang. Dan itu ada masalah apa? Kita buka semua, lalu kemudian kita mencoba mencari satu jalan baru, yang melupakan perbedaan di masa yang lalu, dan kita berpikir untuk ke depan. Dan itu bukan hanya beliau lakukan kepada saya, tapi juga kepada banyak orang, termasuk para jenderal yang dulu justru di Dewan Kehormatan Militer justru memeriksa Pak Prabowo dan merekomendasikan supaya Pak Prabowo itu diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer. Pak Agung Gumelar, Pak Bagio, Pak SBY dan lain-lain. Dan beliau coba rekonsiliasi dengan semua, termasuk juga rekonsiliasi dengan Pak Jokowi sendiri yang sudah 2 kali menjadi lawan politiknya selama Pilpres, lalu kemudian mencoba rekonsiliasi dan beliau bersedia masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi. Bagi saya pun waktu itu sempat tanda tanya, ada apa di balik semua ini, begitu. Tiba-tiba terjadi satu perubahan sikap politik beliau terhadap Pak Jokowi dan itu beliau terangkan semua, sehingga cukup saya mengerti perbedaan-perbedaan, walau tidak selalu saya setuju, tapi saya bisa memahami jalan pikiran seseorang dan ada apa di balik semua itu. Lalu ketika berpikir ke depan, di antara kemungkinan-kemungkinan yang ada, kami melihat bahwa Pak Prabowo ini bisa diajak bersekutu dalam arti bekerja sama dan sifatnya itu saling menguntungkan secara proporsional. Dan saya kira itu menjadi pilihan rasional dalam satu kerjasama politik, karena memang perbedaan ideologi saya kira sekarang ini antara Islam nasionalis itu sudah tidak terlalu tajam dibandingkan dengan tahun-tahun 50-an antara nasionalis Islam dan komunis itu tajam sekali perbedaannya, tapi masa sekarang saya kira antara Islam dan nasionalisme itu sudah tidak terlalu tajam perbedaannya. Jadi kita bisa berdiskusi terbuka, bisa membangun kerjasama, dan yang paling penting itu ada ketulusan, kejujuran, dan kemudian komitmen. Itu yang paling penting.